Seorang TikToker mantan PNS ini bernama Dasani Samosir. Dia adalah seorang mualaf yang sering mengunggah konten-konten tentang kebahagiaannya dalam memeluk Islam. Tak ayal banyak orang dari agamanya yang terdahulu memberi komentar-komentar pedas terhadap dirinya. Dan uniknya dia membalas komenan julid tersebut dengan santai dan dengan gaya bahasanya yang unik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap hari Minggu kalau gereja ibadah kami umat Kristen gereja kalian tutup? Itulah agama yang sempurna kamu bilang toh. Robert Silalahi. Yang mana itu? Siapa klien itu? Yang menutup gereja kalian tiap hari Minggu? Janganlah ngada-ngada, ya kan? Masa setiap hari Minggu kalian mau gereja ditutup? Setiap hari Minggu ditutup. Jangan-jangan penjaga gerejanya itu yang menutup itu. Ya kan? Aku nggak tahu lah ya gereja yang mana yang kau sebutkan itu. Mungkin ada sih pernah kulihat di berita penutupan gereja gitu ya kan. Tapi itu bukan ajaran agama Islam itu. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 40, dalam situasi perang saja dilarang merusak rumah ibadah musuh kita, lawan perang kita. Apalagi dalam keadaan ramai ya kan. Kalau ada pun kayak gitu oknum lah itu. Jadi Indonesia itu kan negara hukum. Kalau udah ada yang seperti itu lapor lah Wak, iya kan, lapor. Biar ditangani oleh penegak hukum gitu loh. Jangan merepet-merepet. Cuman ada sedikit sih yang mau ku sampaikan. Iya kan, di kita sana banyak kali gereja ya. Aturannya seperti apa juga aku nggak tahu. Bagaimana membentuk suatu gereja itu. Nanti tiba-tiba aja berdiri ruko udah ada band, ya kan, alat-alat band di situ. Udah ada musik-musik rock and roll mulai ya kan. Tadi masih ruko. Terus nanti berjalan kita 100 meter ada lagi. Jadi aku nggak tahu ya. Aku nggak mengerti hukum bagaimana aturan untuk mendirikan suatu gereja, bagaimana izinnya itu aku nggak tahu. Jadi kalau ada kayak gitu yang mengganggu stabilitas keamanan kalian untuk melakukan ibadah, karena Indonesia negara hukum, lapor pada penegak hukum, ya kan? Ya terus sedikit agak ngaca juga ya kan, bercermin apa yang salah dengan yang kami lakukan ini begitu. Ada yang salah kah? Ada yang aneh kah? Gitu ya kan? Masuk. Ibu mualaf sebelum atau sesudah janda, tolong dijawab. Limulana. Thank you dengan pertanyaanmu yang sudah beberapa kali nih kau tanya ya. Jadi aku jawab lagi senang hati. Mungkin aku udah kepo kali ya. Jadi teman-teman, aku sudah pernah merasakan namanya status janda. Dan status itu sangat jauh menyenangkan dibandingkan menjadi status istri orang, tetapi suami kita itu tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat, suami kita itu merusak gitu, merusak sistem, rusak mental kita, rusak perekonomian, rusaklah segala suasana, ya kan? Jadi disitulah aku paham mengapa teman-temanku yang sudah berstatus janda setelah bercerai dari suaminya, tentunya suami yang bermasalah ini biasanya ini ya kan, makanya bercerai. Pasti tidak bisa membahagiakan ini ya kan. Kalau bahagia-bahagia aja nggak mungkin bercerai kan gitu. Jadi disitulah aku paham kenapa perempuan, wanita, teman-temanku setelah menjadi janda pasti lebih cantik, pasti semakin fresh. Itulah maka ada istilah kan, janda semakin di depan katanya gitu ya kan. Jadi ke pertanyaanmu ini, aku ini mualaf pada saat aku janda gitu. Setelah aku janda lah gitu ya kan. Dan kebetulan aku ketemu dengan suamiku ini duda gitu. Jadi bukan suami orang ya kan. Jadi aman lah ya kan. Dia single, aku juga single pada saat itu. Walaupun kita sudah pernah berumah tangga sebelumnya. Dan aku tidak menyesali cinta. Ternyata ini hikmah dibalik semua kegagalan yang kualami sebelumnya gitu. Jadi untuk sekedar info aja, mantan suamiku itu pemakai narkoboy cinta. Jadi sudah edik berat lah gitu, udah tau lah ya kalau udah edik terhadap narkoboy ini. Segala macam usaha kita support dia untuk berubah tidak bisa.
Kalau memang tidak dari kemauan dirinya sendiri dan izin dari Tuhan, itu tidak akan pernah bisa itu berubah. Jadi kalau kalian ada pacar kalian narkoboy ataupun suami kalian memang udah deh, lewatkan aja, masih panjang kehidupan kita, masih kita berhak untuk bahagia, ya kan teman-teman? Iya loh, serius, aku udah alami semuanya. Jadi bersyukurnya aku ketemu suamiku ini taat agama, duda pula ya kan, jadi bisa gitu kan. Maksudnya aku tidak merusak rumah tangga orang, kan banyak gitu janda pacaran sama suami orang begitu-begitu ya kan, ya jauh-jauh lah ya kan. Menikahlah kami gitu, dan kebetulan aku dapat duren sawit pula ya kan, duda keren sarang duit, masuklah. Thank you. Masya Allah, Bun Yuda mualaf. Gimana ceritanya Yuda bisa mualaf dan di umur berapa, Bun? Krisli, thank you ya. Jadi alhamdulillah Yuda mualaf umur 17 tahun tahun 2020 kemarin. Ini belum 12, 20 lah umurnya Yuda ini, karena dia kelahiran tahun 2003. Tahun 2017 sebenarnya pernah Yuda bilang sama aku, aku mau lah kayak mama masuk Islam gitu kan. Cuman saat itu aku bilang belajar lagi dulu ya nak ya, pelan-pelan belajar lagi gitu. Jadi Yuda ini orangnya suka bertanya sama aku tuh orangnya komunikatif, walaupun di luar dia pendiam sebenarnya, tapi kalau sama aku semua terbuka, semua pengen dibicarakan gitu. Jadi dia sering juga nengok channel YouTube-nya Dr. Zakir Naik. Nanti kok ada suatu topik bahasan, dia sampaikan itu sama aku, jadi aku ceritakan gitu. Akrab kali aku sama Yuda ini weh. Jadi banyak orang yang tak nyangka kalau dia bukan anak kandungku ya. Jadi aku cerita sedikit lah. Dia tahu kalau aku bukan anak mama kandungnya itu di tahun 2016. Dikasih tahu oleh pak tengahnya, datanglah ke sekolah untuk supaya mengajak dia jangan lagi tinggal sama aku, karena aku kan udah menikah gitu. Dibilangnya, dikasih tahunya lah kalau sebenarnya aku bukanlah yang melahirkannya, begini dia diceritakan lah semuanya kan. Jadi pulang sekolah diajak Yuda inilah aku bicara, katanya, "Mak, aku mau ngomong lah, tapi Mak harus jujur lah ya," katanya. "Apa Yuda?" aku bilang. "Sebenarnya aku bukan anak mama kan," katanya gitu. "Tapi aku nggak percaya loh Mak, sebelum dari mulut mama yang bicara, aku nggak percaya," katanya gitu. "Siapa yang bilang?" bilang gitu kan. "Pak Tengah." "Tapi jujur lah Mama ya," gitu dibilang balik kan. Terus aku bilang, ceritakanlah semuanya, ceritakanlah yang sebenar-benarnya dari awal. Jadi setelah selesai aku bilang, "Kayak mana perasaanmu sekarang Yuda?" aku bilang kayak gitu. "Apa yang kau pikirkan?" gitu kan. Terus dipeluknya lah aku kan. "Baik kali lah kamu Mak," katanya. "Baik kali kamu," katanya, diciumnya lah aku, dipeluknya lah aku. Terus, "Tapi kok sinetron kali hidupku ya Mak," gitulah dia kan. "Sinetron kali gitu dia ngomongnya." Terus aku bilang, "Ya udahlah nak, udah memang kayak gitu, jalan cerita hidup kita itu sudah diaturkan oleh Allah," bilang kayak gitu sama dia. Jadi Yuda ini sangat dekat sama aku. Ketika aku hamil besar, dipasanginya kaos kaki aku, dibantunya aku, pokoknya luar biasa lah. Jadi aku sangat bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya tahun 2020 itu dia setelah udah tinggal sama aku, dia akhirnya mualaf. Dan aku sangat bersyukur, kenapa? Mungkin kalau ketika sama aku dia mualaf, mungkin hubungan aku dengan mamanya dan saudara-saudara yang lain mungkin akan rusak ya kan. Karena selama ini hubungan kami baik-baik aja. Hanya dengan si mantan aja dengan aku bermasalah. Kalau dengan keluarga yang lain nggak ada gitu. Thank you ya. Sarang duit, kalau udah baik berduit, gak dibiarkan kamu seharian jawab-jawab komen-komen. Kadang pun kamu di komen kasar-kasar, tapi kurang duit kan, lumayan dibayar maksudnya Cin. Aduh, kalau seperti videoku ini Restauli gak dapat duitnya ini, keluarkan duit malah ya kan, ngisi data kita biar bisa kita terus main TikTok ataupun bermedsos. Saking baiknya lah suamiku ini, makanya dia kasih aku kebebasan untuk bermedsos, bermain TikTok ini cinta, karena dia mengetahui bagaimana circle pertemananku sebelum aku menjadi ibu rumah tangga totali. Sebelumnya kan aku bekerja, punya circle pertemanan, aktif bicara gitu. Dimana kita perempuan ini punya korpus kalosum namanya, yang lebih tebal dari laki-laki di otak kita ini, sehingga kita itu bisa memproduksi kata-kata 20.000 kata satu hari. Bisa lebih, kalau lebih bagus lagi, lebih senang lagi kita gitu. Itulah makanya perempuan itu lebih suka merepet daripada laki-laki, lebih suka bergosip pria ya kan. Dan itu rasanya menyenangkan bagi kita. Nah,
saking pahamnya lah beliau, diberikanlah aku kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ku ketahui, tapi harus dalam koridor gitulah. Bahkan biar tahu Coach Jin, dia sering memberikan masukan bagiku, kepadaku, bagaimana cara menanggapi komentar-komentar kasar ini. Jadi yang kasar jangan kau balas dengan yang kasar, begitu katanya, itu tidak baik. Tunjukkan bahwa kau itu seorang wanita yang berkelas, yang punya pengetahuan, yang punya attitude, begitu loh. Tebarkan kebaikan gitu, spread the good things gitu katanya. Dia pernah bilang sama aku, kita harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu saat, suatu ketika pernah seorang sahabat datang meminta wasiat untuk menjadi pegangan hidup kepada Nabi. Katanya, berikanlah aku suatu wasiat untuk pegangan hidup. Apa jawab Nabi? Jangan marah katanya gitu ya kan. Kurang puas dia. Apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pegangan hidup? Berikanlah katanya kayak gitu petunjuk gitu kan. Jangan marah katanya kayak gitu untuk yang kedua. Sampai 3 kali. Jangan marah, tetap jawaban Nabi. Nah, itu memang sangat benar. Kita harus bisa mengontrol situasi, mengontrol emosi supaya kita jangan marah-marah. Ketika kita tidak marah-marah, suasana menjadi kondusif. Jadi, komen-komen kasar gak akan pernah ku balas dengan kasar. Itulah yang mau ku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan kasar-kasar ya, teman-teman. Gak baik. Untuk yang mengeluarkan gak baik, untuk yang menerima tidak baik juga. Jadi untuk apa dipelihara ya kan? Ya begitulah Restoli. Gak usah kita kasar. Thank you. Lebih berat pas ada pesta adat, kayaknya belum berani pakai jilbab, mentalku masih kecil, emoji menangis. Jangan menangis Novlin, jika umurku panjang kelak ku kan datang tuh buktikan. Kita cerita-cerita lagi nih, share pengalaman sebagai seorang mualaf di dalam keluarga besar sendirian, gak ada kawan ya kan. Aku pun pernah seperti itu, aku pun mengalaminya gitu. Aku memang belum berhijabnya setiap hari, setiap saat ya kan. Paling kalau kerja aku hijab, sekali kalau main-main masih mau lepas hijab, masih begitulah ya. Kita ini memang belum, ya perlu proses lah ya. Tapi setidaknya saat ini setelah aku mualaf, aku udah gak pakai lagi yang kebuka kali itu gitu. Terus terang dulu sebelum aku mualaf, aku paling suka rok mini, cinta rok mini, suka kali aku. Semenjak aku mualaf udah gak ada lagi, gak berlaku lagi sama aku tuh, gak aku pakai lagi ya kan. Kalaupun aku pakai, ya pakai legging lah aku. Nah, untuk model-model tetaplah tertutup sampai kakiku. Walaupun rambutku, kepalaku ini masih belum bisa istiqomah 100% loh. Ya, mudah-mudahan lah suatu saat nanti akan tiba waktunya yang baik ya kan. Jadi waktu meninggal mamaku tahun 2018 itu, aku kan sendiri satu-satunya nih yang Islam dari 11 orang ya kan. Ada kakakku, dia Bibil Fro, suaminya pendeta. Udah di warningnya aku langsung katanya, Dek, nanti nggak usah kau pakai jilbab kau ya katanya gitu. Terus aku bilang, ya lah nggak usah, sanksi kali, usah sanksi lah, amannya ini ya, penting aman aja lah ya kan. Bukannya gimana kali, janganlah pula awak sehari-hari nggak nyawak berjilbab, giliran supaya nampak orang baru berjilbab lah awak, jangan ya kan. Slow-slow aja kita ini, yang penting kita tetap istiqomah dalam keyakinan kita, akidah kita jangan sampai rusak ya. Kalau masalah jilbab ini kita kita berusaha lah sekuat tenaga ya kan, bukan hal yang gampang ini, nggak gampang loh ya kan, ya nggak sih. Oke lah teman-teman, mualaf, semangat kita semua ya.